Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Miss Rina and today we are going to talk about discussion text. Jadi kali ini kita akan membahas discussion text. Kira-kira discussion text itu apa ya? Let's find out. Discussion text is defined as a text to present a problematic discourse. Nah, jadi discussion text itu merupakan teks dalam bahasa Inggris yang menyajikan suatu topik pembicaraan yang didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Atau dengan kata lain, discussion text itu membahas hal yang pro dan kontra terhadap suatu topik. Nah, biasanya discussion text itu mengangkat topik-topik yang controversial atau yang sedang happening di masyarakat. Tujuan dari discussion text ini adalah untuk memberikan informasi baru mengenai isu-isu yang sedang happening. Nah, informasi ini berupa sudut pandang baru sehingga pembaca dapat melihat suatu sudut pandang baru yang berbeda. Seperti itu. Do you know what? Ternyata masih banyak orang yang keliru mengenai discussion text dan persuasive text. Nah, kita harus tahu nih perbedaan dari discussion text dan persuasive text agar nantinya kita tidak keliru juga. Oke, so perbedaan dari discussion text dan persuasive text adalah kalau persuasive text itu bersifat persuasif atau membujuk, yang dimana persuasive text ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan opini yang diberikan oleh si penulis. Sedangkan discussion text itu bersifat logis dan objektif. Jadi si penulis tidak akan membujuk si pembaca untuk setuju atau untuk condong ke dalam satu sudut pandang. Yang dimana kita dapat kembali lagi ke tujuan awal dari discussion text. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan untuk memberikan sudut pandang yang baru kepada si pembaca. Now, let's go on to the next one. Di dalam discussion text, terdapat 4 elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada issue, yang kedua ada supporting point, yang ketiga ada contrasting point, dan yang keempat ada conclusion. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Di dalam issue, kita dapat menjabarkan latar belakang mengenai topik pembicaraan yang akan kita bahas. Hal ini bertujuan agar si pembaca tahu argumen apa yang akan kita berikan di dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, di dalam supporting point, kita dapat mencantumkan beberapa opini dan fakta mengenai hal-hal yang pro atau yang setuju mengenai topik pembicaraan tersebut. Nah, lalu di dalam contrasting point, kita dapat mencantumkan opini dan fakta yang berisikan tentang hal-hal yang menyanggah atau yang kontra terhadap topik pembicaraan tersebut. Nah, untuk conclusion, kita dapat memberikan saran, pendapat, atau rekomendasi kita terhadap suatu isu atau terhadap topik pembicaraan yang sedang kita bahas. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau di dalam discussion text, kita harus bisa menjaga kenetralan kita sampai akhir. Selain mengetahui keempat elemen tersebut, kita juga harus mengetahui unsur kebahasaan dari discussion text. Penasaran? So, here they are. Terdapat 4 unsur kebahasaan dalam discussion text. Yang pertama ada tense, yang kedua ada modals, yang ketiga ada conjunction, dan yang terakhir ada respected source. Untuk tense, kita akan memakai simple present tense. Untuk modals, kita dapat menggunakan kata-kata seperti should, must, may, could, can, dan lain sebagainya. Untuk conjunction, gunakanlah logical connector untuk menghubungkan antar kalimat agar nyaman dibaca.
Contoh dari logical connector adalah however, on the other hand, furthermore, for instance, since, but, as a result. Dan yang terakhir, respected source. Untuk respected source, gunakanlah sumber yang terpercaya dalam teks diskusi kita. Now, I will give you an example of discussion text. Let's see it together. The title of the text is The Use of Computer in Education, atau penggunaan komputer dalam pendidikan. Nah, di sini kita dapat melihat ada 3 hal ya. Yang pertama ada strukturnya, lalu yang kedua ada teksnya, dan yang ketiga juga kita bisa melihat terjemahannya. Di dalam paragraf pertama, kita dapat melihat sebuah penjabaran isu. Nah, penjabaran isu yang ditulis oleh si penulis adalah sebagai berikut. The use of technology, such as laptops and tablets, in class has been increased. One side says that is a positive development, while the other one disagrees and thinks that it will generate unfavorable consequences. This essay will discuss both point of view. Lalu, di dalam paragraf yang kedua, kita dapat melihat sebuah pendapat yang mendukung isu tersebut. Nah, pendapatnya adalah seperti berikut. It has been proved that students have been given access to more information ever since the internet became a common thing. Moreover, the internet allows them to research and to learn about any subject at the touch of a button. Therefore, it is agreed that technology is a very useful tool for education. Wikipedia is one of the examples. It is a website where students can simply type in any keyword and can find any information quickly and easily. Di dalam paragraf yang ketiga, kita dapat melihat sebuah pendapat yang menentang isu tersebut. Tentangan yang ada di dalam teks ini adalah sebagai berikut. However, many disagree and feel that technology prevents people from having real human interaction. Many valuable skills, such as empathy, debate, and discourse, can be obtained only through human interaction. Nah, di dalam paragraf yang terakhir, terdapat sebuah kesimpulan dan juga pendapat penulis. Kesimpulan yang ditulis oleh si penulis adalah sebagai berikut. To conclude, while the benefits of technology, especially the internet, allow students to access to limitless sources of information, some still feel that people should be careful of this new phenomenon and not to let it curb physical interaction. Even so, the educational benefits of technology are positive as long as we keep in mind the importance of face-to-face interaction in education. So, that's all for today. Thank you for watching, and hopefully it will be useful for you to improve your knowledge about discussion text. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.